Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sejenak menenangkan jiwa dan pikiran kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam proses pembelajaran dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Baik Ananda, materi yang akan kita bahas dan diskusikan pada hari ini untuk kelas 10 semester genap, yaitu teks negosiasi. Nah, kita mulai dengan kalimat-kalimat motivasi. Apalagi saat ini masih berada dalam masa pandemi, bahwa jika semua orang menyerah di saat sulit, tidak ada orang sukses sampai hari ini. Motivasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita senantiasa semangat belajar di rumah, dan walaupun dalam keadaan sulit, maka jangan menyerah. Kedua, kita kutip dari kutipan kata. Di sini terdapat gambar seekor kura-kura yang berjalan, dan dia mengatakan bahwa saya pejalan yang lambat, tetapi saya tidak pernah berjalan mundur. Jadi selalu kita sebagai manusia selalu punya visi ke depan, walaupun lambat untuk mencapai visi tersebut, tetapi jangan berpikir untuk melangkah ke belakang. Jangan menyerah dan jangan mundur. Mudah-mudahan bermanfaat dua teks motivasi ini ya. Nah, kita masuk ke materi Ananda. Seperti biasa, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator. Bisa dibaca sekaligus ditulis pada buku catatan masing-masing, bahwa pada KD 3.10 ini kita akan belajar untuk mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun yang sifatnya tertulis. Ada dua indikator. Pada bagian awal kita belajar untuk memahami pengertian dan ciri teks negosiasi. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran dalam bernegosiasi. Silahkan dicatat ya. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya sebagai pasangan, yaitu bagaimana menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan ataupun tertulis. Kemudian ada 4 indikatornya. Kita akan pelajari bagaimana syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam negosiasi. Kemudian selain itu, kita akan belajar bagaimana menulis surat penawaran, dan yang terakhir memahami cara menulis teks negosiasi. Jadi ini merupakan bagian psikomotorik atau praktik ya. Ya, baik Ananda, kita lanjutkan. Nah, materi ini di awal kita akan bahas pengertian dan ciri, kemudian isi dan struktur, dan yang ketiga adalah aspek kebahasaan. Ini materi yang penting, materi yang inti, di samping slide-slide yang lain sebagai materi penyela untuk memperkuat 3 materi utama ini. Nah, kita mulai dengan pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai panduan utama kita, di situ dijelaskan Ananda bahwa negosiasi itu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik kelompok atau organisasi, dan pihak atau kelompok atau organisasi lainnya. Jadi bernegosiasi itu dia membutuhkan kelompok atau organisasi, dan diharapkan ada kesepakatan. Tetapi selain kelompok dan organisasi, maka bisa saja negosiasi itu antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, kita lihat contohnya misalnya di pasar. Negosiasi yang paling sering kita laksanakan sehari-hari yaitu misalnya di pasar. Nah, itu antara individu yang satu misalnya sebagai pembeli dan individu yang lain sebagai penjual. Terjadi proses tawar-menawar di situ.
Ya, harapan kita pada saat tawar-menawar di pasar atau di toko manapun, harapan kita adalah mencapai sebuah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Itu contoh yang paling sederhana, Nanda ya. Nah, mudah-mudahan dipahami pengertiannya. Lalu, dalam hal situasi, maka negosiasi itu terdiri atas dua bagian. Ada negosiasi yang sifatnya formal dan ada negosiasi yang sifatnya informal. Apa contohnya Nanda yang sifatnya formal? Ya, misalnya negosiasi di Dewan Perwakilan Rakyat ketika mereka rapat komisi atau rapat pleno atau rapat untuk memutuskan undang-undang negara. Nah, itu namanya negosiasi yang sifatnya formal. Nah, ada juga yang sifatnya informal, yang tidak resmi. Misalnya Anda di rumah meminta dibelikan sesuatu oleh orang tua, maka pasti Anda akan bernegosiasi. Misalnya di sekolah ada sesuatu hal yang Anda negosiasikan dengan teman kelas, ya, dengan teman sebangku, maka itu juga bentuk negosiasi tapi sifatnya informal atau yang sifatnya tidak resmi. Ya. Nah, kalau kita lihat pada persoalan untung rugi, maka negosiasi itu terdiri atas 4. Ya, ada negosiasi kolaborasi. Ya, diharapkan ada hasil kesepakatan kebersamaan. Ya, berarti kita sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam satu kelompok. Nah, kita bernegosiasi yang sifatnya kolaboratif, kebersamaan. Ya. Yang kedua ada negosiasi dominasi. Ada satu pihak yang posisinya lebih tinggi daripada pihak yang lain. Misalnya Anda sebagai anak, kemudian Anda bernegosiasi dengan orang tua. Berarti orang tua yang sifatnya mendominasi kepada anak. Karena Anda yang memiliki kebutuhan yang lebih terhadap orang tua dalam proses negosiasi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ada juga negosiasi yang sifatnya akomodasi. Ya. Akomodasi itu berarti dia menerima penyampaian dalam bentuk sesuatu hal yang sifatnya pelayanan dari lawan negosiasi kita. Diakomodasi, diterima hal yang dia inginkan, kemudian diberikan dalam bentuk pelayanan. Kemudian yang terakhir, negosiasi untuk menghindari konflik. Ya, konflik itu berarti ada masalah. Kita prediksi bahwa ketika hal ini kita lakukan berarti ada konflik yang akan tercipta. Nah, dengan bernegosiasi ini, maka diharapkan hasil negosiasi kita bisa menghindari konflik. Ya, seperti itu ya. Biasanya misalnya kalau dalam skala negara ada penyanderaan. Seorang warga negara disandra oleh teroris misalnya, berarti akan ketika tidak dilakukan negosiasi berarti akan ada konflik, akan ada pertempuran misalnya, atau akan ada perkelahian, akan ada peperangan. Maka untuk menghindari konflik ini diadakanlah proses negosiasi. Ya, jadi seperti itu ya Nanda ya. Ada yang sifatnya situasi dan ada yang kita lihat dari sisi untung dan ruginya. Kita lanjut. Nah, apa kira-kira yang menjadi ciri-ciri teks negosiasi? Kita lihat ya. Ternyata ada 4 poin penting yang menjadi ciri teks negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi partisipan berarti minimal 2 pihak ya. Dan ada kepentingan masing-masing. Tidak terjadi negosiasi ketika hanya salah satu pihak yang memiliki kepentingan. Misalnya tadi yang sederhana, Anda sebagai pembeli berarti kepentingan Anda adalah membeli barang, memiliki sesuatu. Ketika dia penjual, maka kepentingannya bagaimana barangnya itu laku sesuai dengan harga yang dia inginkan. Maka ada partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Nah, yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Pasti nih ya, perbedaan kepentingan. Pembeli menginginkan barang dengan harga yang murah, penjual menginginkan menjual barangnya dengan harga sesuai dengan yang dia inginkan. Ada keuntungan yang dia pikirkan di situ.
berarti ada perbedaan kepentingan. Misalnya Anda meminta kendaraan baru kepada orang tua, berarti kepentingan Anda adalah memiliki kendaraan baru, kemudian kepentingan pihak kedua yaitu orang tua misalnya memberikan pemahaman kepada Anda bahwa hal yang Anda inginkan bisa disiapkan atau bisa dipenuhi, tetapi ada hal-hal yang harus juga Anda penuhi. Berarti terjadilah perbedaan kepentingan. Kemudian yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Ada yang diajukan, misalnya saya menginginkan barang ini. Kemudian ada yang ditawarkan, barang ini boleh Anda inginkan, boleh Anda miliki, tetapi dengan harga sekian. Berarti ada pengajuan dan ada penawaran. Kemudian ciri yang terakhir, diharapkan pada proses negosiasi itu ada kesepakatan. Ya, tetapi tidak selamanya proses negosiasi itu berakhir dengan kesepakatan yang memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak. Terkadang kesepakatan itu berat sebelah ya. Ada yang merasa diuntungkan dan mungkin ada yang merasa dirugikan. Tetapi hal itu pun merupakan sebuah kesepakatan. Karena itu merupakan akhir dari negosiasi. Mudah-mudahan dipahami Nanda ya, dan jangan lupa untuk dicatat. Baik, selanjutnya apa kira-kira syarat tercapainya sebuah proses negosiasi? Ya, ini penting juga untuk kita bahas ya. Yang pertama, syarat yang pertama adalah harus dilakukan dengan santun. Ya. Jadi santun ya, saling menghargai, saling menghormati. Walaupun Anda misalnya pada posisi dominasi yang lebih tinggi, maka diharapkan negosiasi itu dilakukan dengan santun. Ya. Bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyakiti perasaan. Yang kedua, dalam proses negosiasi itu tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Jadi ketika Anda menawar sesuatu, kemudian penjualnya tidak memberikan kepada Anda dengan harga yang Anda inginkan, maka jangan ada paksaan. Ya. Jangan Anda memberikan tekanan kepada penjual. Penjual juga seperti itu, tidak boleh memaksa pembeli ketika belum terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian syarat yang ketiga yaitu saling menguntungkan. Ya. Misalnya pembeli merasa diuntungkan dengan harga sesuai dengan yang dia inginkan. Anda misalnya juga merasa untung dengan barang yang Anda beli tersebut. Misalnya sesuai modelnya, kemudian sesuai juga kainnya, dan pasti sesuai harga yang Anda inginkan. Berarti kedua belah pihak saling menguntungkan. Ya. Kemudian yang keempat, kesepakatan yang terjadi itu bersifat praktis atau bisa diterapkan. Ya, jual beli pasti seperti itu ya. Ada kesepakatan maka ada transaksi jual beli. Berarti bersifat praktis. Dalam program kenegaraan misalnya di DPR bernegosiasi dengan pemerintah bagaimana mengatur harga bahan bakar minyak, berarti hal tersebut bersifat praktis dan bisa diterapkan. Setelah disepakati, setelah negosiasinya selesai, berarti hal itu bisa diterapkan dalam menetapkan harga BBM misalnya. Ya, 4 syarat ini menjadi syarat tercapainya sebuah teks negosiasi. Jadi sekali lagi santun ya, dalam berbahasa ketika Anda menawar barang seseorang di pasar, maka gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyakiti perasaan. Ya, misalnya apa yang tidak baik, terkadang Anda menawar tomat pembeli lalu Anda mengatakan sekian saja harganya karena tomat Anda ini sudah terlalu lama atau daripada tidak laku atau bentuknya sudah tidak bagus lagi. Nah, maka itu contoh bahasa-bahasa yang sifatnya kurang baik, kurang santun. Gitu ya. Nah, kemudian faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kalau tadi ada syarat, maka sekarang faktor. Apa kira-kira faktornya? Yang pertama,
kita harus bersedia untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, berkompromi, bekerja sama, saling memahami. Ketika dia menawar, maka kita sebagai penjual harus mampu untuk berkompromi. Ketika kita sebagai penjual menawarkan harga sekian dan pembeli menawar dengan harga yang lebih murah misalnya, maka itu dikompromikan. Ya, kita turunkan sedikit, pembeli juga mungkin naikkan sedikit. Nah, disitulah terjadi proses negosiasi. Berarti kita harus bersedia untuk berkompromi. Kemudian yang kedua adalah alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Ya, seperti itu ya. Ketika misalnya guru di kelas menyampaikan bahwa hari ini kita ulangan harian, kemudian peserta didik belum siap, maka Anda bernegosiasi untuk menunda waktu pelaksanaannya misalnya. Maka ada alasan yang disertakan dan alasan itu mampu memengaruhi pihak lain. Misalnya Anda sebagai peserta didik bernegosiasi dengan guru untuk menunda ulangan harian. Ya, apa kira-kira alasannya? Ya, misalnya hari ini ada beberapa mata pelajaran yang juga melaksanakan ulangan harian. Atau misalnya hari ini kita atau kami baru berolahraga. Berarti konsentrasi untuk ulangan, apalagi misalnya ulangan hitungan, matematika atau fisika. Nah, berarti ada alasan yang disertakan dan alasan itu diharapkan mampu memengaruhi pihak lain. Begitupun dalam bentuk negosiasi yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Seperti yang dijelaskan tadi pada bagian awal, bahwa kesepakatan yang dicapai itu harus mampu untuk memengaruhi pihak lain. Ya, hanya saling berkompromi ya. Kemudian yang terakhir, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, ini harapan kita ya dalam negosiasi itu, maka kedua belah pihak merasa diuntungkan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Anda sebagai penjual untung dengan keuntungan yang banyak, tetapi Anda merugikan pembeli. Ya, mengapa? Karena misalnya dalam negosiasi Anda memberikan alasan yang tidak sesuai. Ya, alasan kain, alasan model, padahal alasan Anda itu mengada-ngada. Maka hal tersebut tidak diharapkan. Sehingga dalam negosiasi ini tidak ada pihak yang dirugikan. Gitu nah ya. Ada 4 faktor penentu. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita untuk menyampaikan negosiasi. Seperti pada syarat tadi, yang pertama kita harus menyampaikan negosiasi itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Bertanya berapa harga ini misalnya dalam negosiasi jual beli. Ketika dia menyampaikan harga, Anda boleh menyampaikan penawaran lagi. Tetapi tetap dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyakiti. Ya, terkadang juga penjual mengatakan kepada pembeli, kalau Anda tidak mau ya tidak usah, pindah saja mencari penjual yang lain. Itu contoh bahasa yang tidak santun. Kemudian yang kedua, bernegosiasilah dengan berusaha menciptakan suasana yang nyaman. Nah, makanya terkadang kita lihat bahwa negosiasi yang sifatnya penting antar negara itu dilaksanakan di luar negeri misalnya, dilaksanakan di hotel, ya, atau Anda bernegosiasi dengan seseorang dalam hal kontrak bisnis berarti dilaksanakan di warung makan atau dilaksanakan di kafe atau dilaksanakan di tempat rekreasi. Mengapa? Karena kita berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman. Ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan tujuan secara langsung. Ya, tidak usah bertele-tele. Tujuan negosiasi ini apa? Tidak usah Anda panjang lebar, misalnya negosiasinya tentang proyek, Anda panjang lebar ditanyakan sudah berapa anaknya, di mana dia tinggal, dan hal-hal lain yang sebenarnya tidak berkaitan dengan apa yang Anda negosiasikan. Jadi berusahalah untuk menyampaikan tujuan secara langsung. Ya. Kemudian selanjutnya adalah memfokuskan tawar-menawar, ya, atau tidak ke masalah lain. Ini yang saya maksudkan tadi ya. Fokus saja pada persoalan tawar-menawar. Kalau Anda sudah menawar, kemudian apa yang Anda negosiasikan belum mencapai kesepakatan, maka
ungkapkan lagi fakta-fakta yang lain, ungkapkan lagi alasan-alasan yang lain. Ya, jangan beralih membahas ke masalah yang lain, kemudian kembali lagi ke hal yang dinegosiasikan. Ya, seperti itu jadi fokus. Kemudian selanjutnya, bersifatlah tenang dan tidak emosi. Nah, ini juga ya. Ya, Anda bernegosiasi dengan seseorang, maka tenanglah. Ya, kalau dia belum memberikan sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda negosiasikan, maka jangan emosi. Ya, Anda sudah menyampaikan satu alasan dan dia menolak alasan tersebut dengan alasan juga yang lain yang dia sampaikan, maka tetaplah tenang. Ya, jangan emosi, karena ketika Anda emosi, maka proses negosiasi itu akan menjadi kacau. Kemudian selanjutnya, bagaimana pola penyajian teks negosiasi? Ternyata Nanda, pola penyajian teks negosiasi itu ada yang sifatnya lisan dan ada yang sifatnya pola tertulis. Ya, lisan berarti secara langsung dan tertulis itu menggunakan media, misalnya kertas dan pulpen atau kertas dan print misalnya. Nah, yang sifatnya lisan secara langsung, maka yang dibutuhkan itu seorang negosiator pasti berperan penting dalam melakukan negosiasi yang sifatnya lisan. Iya. Kalau seseorang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka susah untuk melakukan negosiasi. Ya, negosiator itu berarti orang yang melakukan negosiasi ya. Ya, mengapa? Karena sifatnya lisan. Jika teman negosiasi menyampaikan sesuatu hal, maka pihak lain juga akan segera membalas penyampaian tersebut dengan komunikasi yang sifatnya baik dan secara langsung. Iya. Nah, makanya dibutuhkan seorang negosiator yang handal. Masih ingat ketika perjanjian bagaimana gerakan Aceh Merdeka, maka yang diutus untuk melakukan negosiasi adalah seorang ahli, seorang tokoh, Yusuf Kalla ya pada saat itu. Negosiator yang ahli, yang ulung. Ya. Mengapa? Karena negosiator tersebut berperan penting. Ya. Kemudian ketika dia sifatnya pola tertulis, ya, maka syaratnya ragam bahasa tulis yang digunakan untuk melakukan negosiasi ini sifatnya harus ragam bahasa yang formal. Terkadang juga Nanda sudah ada negosiasi lisan, diperkuat lagi negosiasi lisan tersebut dengan negosiasi yang sifatnya tertulis. Biasanya dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk surat atau dalam bentuk proposal. Makanya Nanda terkadang seseorang sudah mengirimkan proposal, kemudian selain proposal tersebut, dia akan menghadiri lagi negosiasi tersebut secara lisan. Ya, karena akan atau berkeinginan untuk memperkuat proposal yang telah dikirimkan. Atau sebuah perusahaan sudah mengirimkan surat penawaran barang-barang yang ditawarkan kepada perusahaan lain atau kepada pihak lain. Nah, selain mengirimkan pola tertulis tersebut, dia ikuti lagi dengan pola yang sifatnya lisan. Dia ingin bertemu dengan pemilik perusahaan, dia ingin bertemu dengan pemegang jabatan yang menangani penawaran yang dia sampaikan atau yang dia tawarkan sebelumnya. Tujuannya apa? Semakin memperkuat apa yang sudah dituliskan dengan alasan-alasan yang sifatnya secara langsung atau lisan. Ya, dan ini polanya ya, ada yang pola lisan dan ada pola tertulis. Ya, masing-masing punya kekuatan. Kalau pola lisan berarti kekuatan utamanya, manfaat utamanya, kesepakatan dicapai dengan cepat. Kalau pola tertulis kan membutuhkan waktu, dibaca dulu suratnya, mungkin dibalas lagi atau dibahas dalam perusahaan tertentu, berarti membutuhkan waktu untuk memperoleh kesepakatan. Seperti itu Nanda ya. Kemudian kita sudah masuk ke indikator yang lain yaitu struktur teks negosiasi. Ya, setiap teks seperti pada semester sebelumnya memiliki struktur Nanda ya. Ternyata teks negosiasi memiliki beberapa struktur. Yang pertama, ya, orientasi. Jika Anda akan bernegosiasi, sekali lagi contoh yang paling sederhana di pasar berarti ada orientasi, ada pembuka. Minimal pembukanya adalah Anda tersenyum kepada penjual.
Kalau Anda penjual berarti minimal tersenyum kepada pembeli atau menyapa, bagaimana kabar, assalamualaikum, ya, atau sapaan-sapaan yang lain. Itu pembuka atau orientasi. Kemudian yang kedua, pengajuan. Sudah ada penyampaian apa yang Anda inginkan, ya. Apa maksud dari negosiasi Anda. Kemudian setelah itu ada penawaran, ya. Ada proses. Jika pengajuan sudah diajukan berarti ada penawaran dari pihak pembeli misalnya jika dia jual beli. Ya. Kemudian ada persetujuan. Ya. Proses inti dalam negosiasi ini adalah penawaran. Ketika penawaran selesai, klimaksnya di situ, maka diharapkan ada persetujuan. Dan yang terakhir yaitu sebagai penutup. Biasanya penutup ini sama dengan orientasi. Misalnya Anda cukup mengucapkan ucapan terima kasih, atau Anda menambahkan terima kasih, semoga proses negosiasi kita hari ini berkah, ya, atau menghasilkan hal yang kita harapkan bersama, maka itu bagian penutup. Jadi inti dari negosiasi itu adalah pada proses penawaran. Ya, biasanya waktu yang lebih lama dibutuhkan pada bagian ini ya. Ya, persetujuan merupakan hasil dari proses pengajuan dan penawaran. Ini boleh berulang-ulang. Pengajuan pertama, penawaran yang pertama, muncul lagi pengajuan yang kedua, penawaran yang kedua. Disinilah proses negosiasi itu berlangsung. Baik Ananda, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya, nah pada pola tertulis tadi, maka terkadang seseorang menyampaikan dalam bentuk surat penawaran ya. Ya, nah ini juga terdapat pada buku teks, bisa kalian buka pada buku teks masing-masing. Di situ ada unsur-unsur surat penawaran, bahkan dilengkapi sampai contoh surat penawaran. Ini kita bahas saja apa yang menjadi unsurnya ya, apa yang menjadi bagian-bagiannya. Ada salam penutup, kemudian ada salam pembuka, ya. Ada tanggal surat, kemudian ada nomor surat, ada alamat penerima, kemudian ada lampiran, ada hal, ada tubuh surat, dan juga ada kop surat. Nah, Ananda, sebelum saya jelaskan lebih jauh, maka kira-kira ketika Anda membaca bagian-bagian ini, dalam unsur-unsur surat penawaran, yang mana kira-kira yang terletak pada bagian pertama? Atau yang mana yang terletak pada bagian awal, bagian atas sebuah kertas? Apakah tanggal, tubuh, lampiran, nomor, atau salam penutup? Oke, baik, kita bahas sama-sama ya. Nah, ternyata yang pertama adalah kop surat. Ya, ketika Anda perusahaan, maka biasanya berisi nama perusahaan. Ketika Anda organisasi, maka berisi nama organisasi. Ya, jadi disesuaikan ya, itu isinya kop. Ya. Misalnya SMA 9 Bakery, berarti perusahaan kue dan roti misalnya seperti itu ya. Atau Anda bergerak dalam perusahaan cuci, ya, proses pencucian pakaian, ya, pinatu berarti sesuaikan dengan kop suratnya. Yang kedua, nomor, ya, nomor surat yang dikeluarkan oleh perusahaan berada pada sisi kiri atas. Ya, kalau dia sifatnya pribadi berarti tidak perlu menggunakan nomor atau kosong saja nomornya ya. Nah, sambil memperhatikan materi pada slide ini, silakan Anda membuka juga buku teksnya sehingga contoh langsung terlihat pada buku teks tersebut. Kemudian yang ketiga, lampiran. Ya, biasanya selain surat ada lampiran, ada yang mengikuti. Misalnya kalau dia tadi jual beli barang, berarti ada lampiran daftar barang yang Anda siapkan lengkap dengan harganya. Itu yang merupakan bagian lampiran. Kemudian hal, apa tujuan Anda mengirimkan surat penawaran ini? Penawaran kerjasama dalam hal kegiatan apa misalnya? Itu halnya.
Kemudian yang kelima, harus ada tanggal surat. Biasanya letaknya pada sisi kanan sejajar dengan nomor surat. Kemudian yang keenam, alamat penerima. Ini pasti ya, siapa yang akan menerima surat penawaran Anda dan di mana alamatnya, maka dituliskan pada alamat penerima. Yang selanjutnya adalah salam pembuka. Ya, biasanya salam pembuka yang umum kita temukan dengan hormat. Nah, itu merupakan salam pembuka. Kemudian tubuh surat, isinya. Disinilah Anda tuliskan apa yang Anda inginkan di dalam surat penawaran tersebut. Nah, halnya menyampaikan secara singkat tadi, pada tubuh surat inilah Anda jelaskan secara terperinci. Iya. Kemudian setelah tubuh surat, maka bagian selanjutnya adalah salam penutup Ananda. Apakah hanya berakhir pada salam penutup? Ya, ketika Anda perhatikan buku teks, maka benar. Masih ada, iya. Nah, nama dan tanda tangan pengirim. Ya, nama dan tanda tangan pengirim inilah yang merupakan bagian akhir. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Ini tadi mengapa dibahas pasangan tuturan, karena ada dua pihak ya. Ya, yang pertama mengucapkan salam, maka salam tersebut harus dibalas. Yang kedua, ada yang bertanya, pihak penjual misalnya bertanya, maka pihak pembeli harus menjawab atau tidak menjawab, ada pilihan. Ya, atau pembeli bertanya, maka pihak penjual memilih untuk menjawab atau tidak memberikan jawaban. Yang ketiga, ketika negosiasinya meminta tolong, maka ada pihak yang memenuhi atau menolak permintaan tersebut. Yang keempat, ketika negosiasinya meminta, maka bisa saja menerima atau menolak permintaan. Misalnya Anda meminta ditambah uang belanja, nah, maka orang tua Anda atau ibu Anda, ayah Anda, atau om Anda, atau kakak Anda bisa saja menerima atau menolak permintaan tersebut. Kemudian menawarkan, ya, bisa menerima atau menolak tawaran tersebut. Dan yang terakhir, bisa saja dia bersifat usulan, bisa juga menerima atau menolak usulan tersebut. Ya, silakan dicatat Nanda dan dipahami ya, mudah saja. Baik, selanjutnya adalah apa yang menjadi ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama, ternyata teks negosiasi itu dalam unsur kebahasaannya menggunakan kalimat persuasif. Ya, kalimat ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi lawan. Ya, mempengaruhi teman negosiasi. Ya, kalimat persuasif. Kemudian yang kedua, berisi kalimat pasangan tuturan seperti tadi ya. Ketika ada mengucapkan salam, maka ada yang menjawab salam. Berarti ada pasangan tuturan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan di dalam teks negosiasi itu bahasa yang santun. Tolong, saya harapkan. Ya, santun seperti itu. Kemudian ada juga teks negosiasi yang menggunakan pronomina, kata ganti. Misalnya Anda tidak langsung menyebut nama, tetapi Anda menggunakan kata saya. Ya, Anda tidak langsung menyebut nama lawan negosiasi, tetapi Anda menyebut kata Anda atau engkau atau bapak, ya, seperti itu ya, atau menyebutkan jabatannya. Terima kasih Pak Direktur, berarti itu juga pronomina, ya, kata ganti. Kemudian yang 5 menggunakan kalimat langsung. Kenapa dia kalimat langsung? Karena terjadi proses langsung antara negosiator yang pertama, pihak pertama dengan pihak yang kedua. Walaupun dalam bentuk tertulis, maka tetap kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung. Kemudian yang keenam, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Di dalam teks negosiasi itu, kita akan menganalisis dan menemukan kalimat yang menyatakan kesepakatan dan penolakan. Kalau jual beli ya pasti sederhana. Ya, silakan tolong berikan saya 3 kilo. Oh iya, 3 kilo harganya sekian. Berarti
ada kalimat kesepakatan ya. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat perbandingan atau kalimat yang sifatnya kontras. Ya. 7 bagian inilah yang menjadi ciri kebahasaan teks negosiasi. Dan contohnya bisa kita lihat sekali lagi pada buku teks masing-masing Anda ya. Nah, tadi kita bahas sedikit kalimat persuasif. Ya, ternyata sudah saya sampaikan tadi, kalimat persuasif itu kalimat yang bertujuan meyakinkan serta membujuk orang lain supaya bersedia mengikuti ataupun membeli sebuah produk yang diiklankan. Ketika negosiasinya produk jual beli berarti harapan kita dia membeli. Gunakanlah bahasa yang persuasif. Pasti ya. Ya, ada iklan yang Anda lihat, yang Anda baca, pasti kalimat yang digunakan kalimat persuasif. Atau ada seorang penjual yang ke rumah Anda, berarti kalimat yang digunakan itu kalimat persuasif. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat. Ya. Ayah tenang saja, semuanya sudah saya pikirkan. Ayah doakan saja, biar aku mudah meraih cita-cita. Berarti ini kemungkinan contoh teks negosiasi antara anak dengan orang tua dalam persoalan pendidikan atau persoalan rencana kuliah ya. Dia menyampaikan, ayah tenang saja, berarti dia membujuk, tenang-tenang saja ya. Iya. Mengapa? Alasannya karena semua sudah saya pikirkan. Digunakan juga bahasa-bahasa yang santun. Ya. Si anak memaksa secara halus kepada ayahnya agar mengizinkannya memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi dalam bidang pendidikan. Itu contoh. Nah, kemudian kita masuk ke bagian psikomotorik dan mengarah ke bagian-bagian akhir. Bagaimana langkah menyusun teks negosiasi? Ya, jadi teks negosiasi itu ketika ditulis bisa saja dalam bentuk dialog. Ya. Yang pertama ketika kita akan belajar untuk menulis teks negosiasi, maka yang pertama harus ada topik dulu. Topik permasalahan, misalnya negosiasinya tadi antara seorang ayah dengan anaknya yang menegosiasikan anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK, berarti sudah ada topik. Ya. Kemudian harus ada partisipan yang berbeda kepentingan. Ayah menginginkan anaknya masuk ke SMK, tetapi anaknya misalnya menginginkan dia masuk di SMA. Berarti dua partisipan ini memiliki perbedaan kepentingan. Ya. Setelah langkah yang kedua, maka dilanjutkan ke langkah yang ketiga. Mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Ingat tadi strukturnya, ada orientasi atau pembuka, berarti dialog yang pertama antara ayah misalnya dengan anak ketika seperti itu contohnya, berarti bisa saja anak menyapa ayahnya. Assalamualaikum ayah, bagaimana kabar hari ini? Iya. Atau ayah yang menyapa anaknya. Bagaimana pembelajarannya Nanda? Bagaimana persiapan? Berarti itu orientasi, pembuka. Iya. Tetapi dituliskan dalam bentuk dialog karena negosiasinya diharapkan yang ingin dituliskan ya dalam bentuk dialog ya, dialog antara ayah dengan anak misalnya. Kalau dia topiknya jual beli berarti dialog antara pembeli dan penjual. Ya. Orientasi bagian awal. Ya. Setelah itu ada penawaran. Ya. Ada pengajuan, ada kesepakatan. Ya, sampai pada bagian akhir ada penutup. Ya, ucapan terima kasih. Nah, sesudah kerangkanya selesai, maka langkah yang terakhir kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks negosiasi. Dan ingat teks negosiasi yang ingin dituliskan dalam bentuk dialog. Ya. Seperti itu ya. Ketika dia dalam kelas negosiasi antara guru dengan peserta didik berarti pihak yang berpartisipasi atau partisipannya yang memiliki kepentingan yang berbeda adalah antara guru dan peserta didik. Ya, jadi disesuaikan dengan topiknya ya. Ya. Seperti apa panjang dialognya bergantung ketika penawarannya dan persetujuan cepat selesai berarti dialognya juga lebih singkat. Tetapi ketika topiknya misalnya
lebih aktual atau lebih susah untuk dinegosiasikan, berarti dialognya akan lebih panjang. Ya, seperti itu, Nak. Nah, kemudian ketika kita akan menyusun teks negosiasi secara tertulis, ya ini tadi polanya ya, yang sifatnya tertulis, sama, mirip dengan bentuk dialog tadi. Ya, kita yang pertama mencari topik penawaran atau pemesanan, seperti yang tadi ya, harus ada topik dulu. Kemudian dari topik tersebut kita kembangkan kerangka teks sesuai dengan kerangka surat resmi, seperti tadi. Tuliskan apa nama perusahaan Anda, kemudian berikan nomor ketika dia perusahaan, tuliskan tanggal pada sisi kanan, adakah lampirannya. Saya sampaikan tadi, ketika dia dalam bentuk proposal berarti ada lampiran proposal. Ya, dibuat dalam bentuk surat yang sifatnya resmi, harus diikuti dari awal sampai pada akhir. Ya, sesudah ada kerangka, maka kerangka tersebut dikembangkan menjadi surat penawaran atau pemesanan. Ya, dan sekali lagi, nah, untuk contoh surat penawaran dan pemesanan bisa kalian lihat pada buku teks ya. Nah, nanti pada bagian akhir pembelajaran ini ada penugasan apakah Anda akan menulis negosiasi dalam bentuk surat penawaran atau pemesanan, atau kalian akan menuliskan teks negosiasi dalam bentuk dialog tadi. Ketika dialog, maka arahnya yang kita inginkan, contoh teks negosiasi dialog itu merupakan teks negosiasi yang sifatnya lisan, ya, atau secara langsung ya. Tetapi ketika ada penawaran, surat penawaran yang sifatnya resmi, berarti negosiasi itu disampaikan secara tertulis. Ya. Baik Ananda, mudah-mudahan segala materi yang kita bahas pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik, dan ketika ada hal-hal yang kurang jelas dari tayangan ini, maka kita bisa melakukan diskusi di grup kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.